yang seperti apa? Itu kalau rekamannya tidak sah, ngapain lagi kita perdebatkan? Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada rekayasa dalam perkara ini. Hukum ini perlu pembuktian. Siapa yang dalilkan, dia harus membuktikannya. Itulah hukum. Berkenaan dengan mekanisme pengawasan barang bukti dalam suatu perkara pidana, ada melibatkan beberapa tahapan, yaitu misalnya tahapan penyitaan. Setelah disita, nanti barangnya tersebut disimpan. Bahkan hingga pengembalian atau pemusnahan setelah nanti sudah selesai perkaranya. Kan tetapi jika barang bukti itu hilang sebelum di persidangan, hal ini berdampak serius dalam proses persidangan yang bahkan bisa menyebabkan pembatalan dakwaan karena bukti-buktinya nggak ada. Itu terutama jika bukti tersebut krusial bagi kasus-kasus tersebut. Jika seseorang pelapor telah diperiksa tetapi laporannya tidak berhasil meyakinkan, maka konsekuensi hukumnya adalah laporan tersebut kemungkinan akan dihentikan dalam konteks hukum pidana. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika buktinya tidak cukup atau peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Nah, sementara dalam konteks hukum perdata, penggugat atau gugatan penggugat itu akan ditolak jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HR. Tak dapat dipungkiri, perkembangan kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Dradis memang menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Di satu sisi, pihak Nikita Mirzani terus menyuarakan kekecewaan tentang adanya kejanggalan-kejanggalan. Namun di lain sisi, pihak Reza selalu siap memberikan bantahan yang kuat. Mulai dari bukti percakapan yang diduga dihilangkan, hingga penyerahan BAP sebanyak 3 kali, semua masih jadi perdebatan. Ditambah lagi, diduga Fahmi Bahmid sempat disulitkan untuk bertemu Nikita. Mirisnya, kini masyarakat pun dibuat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar. Mungkinkah perkara ini memang rumit pembuktiannya, atau justru sebaliknya, memang ada seorang dalang yang bermain di belakang kasus ini? Ya, dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Dia ada orang kuat di belakang dia. Ya, tahu. Saya ingatkan juga pada kesempatan ini bahwa tolong hak-hak pengacara itu jangan diamputasi. Saya beritahu ya, tolong jangan diamputasi hak-hak pengacara. Keberadaan advokat, keberadaan mereka itu sama dengan advokat. Semuanya lahir, dinaungi oleh undang-undang. Tidak ada yang dinaungi oleh undang-undang dasar. Ya, advokat dilindungi oleh undang-undang dasar, sama dengan mereka. Tolong jangan coba-coba membatasi hak-hak advokat untuk bertemu dengan klien. Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada rekayasa dalam perkara ini. Ya, itulah suatu kasus, suatu persoalan bisa kita sederhanakan dan bisa juga kita besar-besarkan, tergantung dari niat kita. Menurut saya, suatu persoalan apapun itu lebih baik disederhanakan, dimudahkan. Ketika kita memudahkan orang lain, maka kita pun akan dimudahkan juga. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempersulit urusan orang lain, kita pun nanti suatu saat akan dipersulit juga. Nah, dengan demikian,
seseorang tidak mungkin dalam keadaan baik-baik saja setelah memperlakukan orang tidak baik. Jadi itulah tabur tuai. Oleh karenanya menurut saya semua persoalan, setiap persoalan sebaiknya kita sederhanakan. Karena ketika kita besar-besarkan sebetulnya rugi di kita sendiri. Andalin kita, pikiran kita, hati kita, visi kita, semua akan terkuras untuk hal tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers.